Selamat datang kembali. Kali ini kita langsung masuk ya ke momen yang cukup menegangkan dari bara keadilan. Anda pasti masih ingat kan? Ada sekelompok orang, mereka baru aja dengar kesaksian yang mengerikan banget dari satu-satunya anggota suku GG yang selamat. Sukunya itu habis semua. Dibantai katanya sama mafia kejam. Nah, materi kita kali ini kutipan kunci dari bara keadilan. Mantan mafia dan misteri suku GG. Tujuannya apa? Kita mau coba bedah nih beban kebenaran yang baru kebuka ini, terus ada pengakuan yang ngubah segalanya, dan ujung-ujungnya persimpangan jalan yang sulit banget di depan mereka. Mari kita gali bareng-bareng. Coba deh Anda bayangin duduk di mobil itu, dengar langsung dari si bapak tua suku GG. Gimana ceritanya sukunya itu cuma karena nolongin Nomu dari kejaran mafia, malah berakhir dikubur hidup-hidup. Di lumpur katanya sedalam 50 meter. Gila, detailnya bikin merinding banget. Pulau kami dulunya surga, gitu dia bilang. Pengorbanan yang nggak kebayang ya. Iya, betul. Dan di titik ini narasinya itu langsung bergeser drastis. Yang mungkin awalnya Parungkat itu ngerasa ini gangguan gaib atau apa gitu kan. Ternyata ini kejahatan manusia. Brutal, sistematis, genosida. Persis kayak pertanyaan Robby di cerita itu. Siapa sih mafia ini? Kok bisa sekejam itu? Nah, ini langsung buka pertanyaan soal skala kejahatan terorganisirnya kan. Ini bukan main-main. Nah, itu dia. Terus perhatikan reaksi Bang Topan pas dengar cerita itu. Catatan Anda tadi nyorot. Bukan cuma sedih dia, tapi kayak ada api lama gitu yang nyala lagi di matanya. Dan tiba-tiba jeger pengakuan yang bikin semua orang di mobil itu diam. Aku punya masa lalu yang kelam. Mantan mafia kelas kakap. Wah, ini bener-bener ngubah peta permainan kan? Anda pasti kaget juga ya dengarnya. Gimana sosok ini tiba-tiba, punya kunci penting dari masa lalunya. Tepat sekali. Pengakuan Bang Topan ini jadi titik balik yang krusial banget. Pengalaman dia, pengetahuan dia soal jaringan mafia, cara kerja mereka. Kayak yang dia bilang, aku tahu jaringan mereka, cara mereka bersembunyi. Itu kan? Itu bukan lagi cuma detail latar belakang biasa. Sekarang jadi aset strategis. Tapi, ya itu tadi, ini juga yang langsung bikin dilema berat muncul. Pengetahuan ini kan kayak pisau bermata dua ya. Betul. Bisa jadi kunci buat nyelesain masalah, tapi bisa juga narik mereka lebih dalam lagi ke dunia gelap yang udah coba dia tinggalin. Nah, dari pengakuan itu, kutipan yang Anda kasih tadi langsung nunjukin persimpangan jalannya. Ada 3 pilihan gede nih yang mereka hadapi. Masing-masing, ya ampun, konsekuensinya beda-beda. Yang pertama, ya bisa dibilang jalan pembalasan setimpal lah ya. Pakai keahlian Bang Topan, buat hajar balik mafia pakai cara mereka sendiri. Mungkin rasanya puas ya, tapi jelas ini ngorbanin prinsipnya Bang Topan, pertobatannya dia. Resikonya gede banget. Pilihan kedua, ini jalur hukum formal. Cari dalangnya, kerjasama sama polisi, kumpulin bukti, bawa ke pengadilan. Kedengerannya sih bener ya, tapi materi ini juga nunjukin betapa susahnya, bahayanya gitu loh, ngelawan organisasi mafia. Mereka kan punya koneksi, sumber daya nggak terbatas. Tangan panjang gitu istilahnya. Susah banget. Betul, susah. Dan yang ketiga, ini beda lagi. Mengungkap kebusukan ke publik. Nah, ini pakai perannya Nomu, yang ternyata dia wartawan kan. Bongkar semuanya lewat media. Mungkin nggak langsung menghukum pelaku sih, tapi bisa ngancurin reputasi sama operasi mafia dari luar. Ini jadi perang informasi. Yang menarik nih, menurut catatan Anda tadi, si bapak tua suku GG itu sendiri, dia nggak minta balas dendam loh. Dia cuma pengen keadilan ditegakkan. Sama dunia tahu kalau sukunya itu pernah ada. Ini nambah rumit lagi ya. Apa sebenarnya keadilan yang dia maksud itu? Pertanyaan bagus itu. Keadilan buat suku yang udah musnah. Bentuknya kayak apa? Apakah salah satu dari 3 jalan tadi cukup? Atau mungkin nggak ada satupun yang benar-benar bisa pas gitu? Pertanyaan ini sengaja dibiarin gantung kayaknya di kutipan itu. Maksa kita, ya kita pembaca atau pendengar, sama para karakternya juga, buat mikirin lagi. Apa sih makna keadilan sebenarnya di situasi se-ekstrim ini? Jadi ya intinya gitu, sekelompok orang biasa tiba-tiba megang potensi buat mengungkap kejahatan yang luar biasa gede. Semuanya gara-gara masa lalu kelam salah satu dari mereka.
Mereka sekarang berdiri di persimpangan yang penting banget. Dengan api keadilan gitu katanya di teks, udah mulai nyala. Nah, ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan juga. Mengingat latar belakang Bang Topan yang unik banget itu, sama kejamnya kejahatan terhadap suku Gege, apa mungkin ya ada jalan keempat? Sebuah pendekatan yang mungkin, mana ya, nggak murni balas dendam, nggak murni hukum, nggak murni publikasi juga, tapi mungkin gabungan dari elemen-elemen tadi. Buat mencapai sesuatu yang lebih dekat ke keadilan sejati versinya suku Gege. Kalau iya, kira-kira bentuknya kayak apa ya? Dan risiko baru apa lagi yang bisa muncul dari strategi hibrida kayak gitu? Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini ya berdasarkan materi yang tadi Anda bagikan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan cerita selanjutnya di Thought Design. Terus ada lagi, jangan sampai nyesel karena ketinggalan momen pentingnya ya. Dan terakhir, sampai jumpa di episode berikutnya.